datar sejajar dengan bidang. Itu kira-kira kenapa tuh? Coba, kira-kira kenapa dia diendapkan secara mendatar, sejajar dengan bidang? Menurut teman-teman, kira-kira kenapa? Karena ada gaya gravitasi, Pak. Karena ada gaya gravitasi. Oh, kalau nggak ada gaya gravitasi, terbang gitu ya. Semuanya jadi ngaco dong. Iya, Pak. Bukan itu berarti diskriminannya. Karena mereka diendapkan di apa yang sama. Karena Di mereka tempat yang sama, Pak. diendapkan di Tempat yang sama, Pak. bukan tempat yang tempat yang sama jelas, tapi pada waktu yang sama. Artinya waktu kan nggak mungkin bending ya. Waktu itu pasti paralel di semua tempat di jam di hari ini walaupun angkanya beda. Misalnya saya ngobrol sama orang di Amerika sekarang, sekarang mereka jam 8:25 malam karena beda 12 jam, 12 jam. Tapi time-nya itu sama. Jadi nggak akan ada bedanya, hanya beda penulisan angka AM, PM atau ditambahin beberapa jam dari GMT. Tapi waktunya itu akan sama gitu. Waktu absolutnya akan sama, relatifnya akan beda-beda, kita akan punya banyak time zone dan lain-lain, tapi waktu absolutnya akan sama. Nah, itu karena waktu tuh nggak boleh putus. Makanya batuan sedimen itu akan horizontal, kemudian akan lateral secara continuity, karena dia diendapkan dalam waktu yang sama. Nah, satu lagi ada yang namanya, tadi yang lateral continuity ya, ada horizontal, original horizontality sama lateral continuity. Nah, untuk tahu bentuk awalnya, kalian udah punya modalnya. Berarti kalau kita lihat ada batuan sedimen yang miring, berarti kita harus udah mulai berpikir bahwa oke, kita harus sudah mulai berpikir bahwa batuan sedimen mengalami deformasi. Deformasinya gimana? Deformasinya dengan cara banyak hal, misalnya dibuat seperti ini, seperti anticline misalnya, atau dibuat seperti anticline yang lebih banyak, atau nanti kita punya sesar misalnya gitu ya, dipotong sama sama sesar gitu, sehingga yang tadinya horizontal berubah menjadi miring. Nah, ini jadi sesuatu yang kita bisa observasi dengan sebuah notions bahwa kita harus tahu dulu bentuk awalnya. Oke, jadi modalnya kalian punya. Contoh lain adalah misalnya kalau kita punya mineral kuarsa. Ya, masih ingat mineral kuarsa? Iya, Pak. Ingat, Pak. Ya, bentuk mineralnya Ya, gimana? sih, Pak. Bentuk aslinya gimana? Trigonal, Pak. Apa? Trigonal, Pak. Heksagonal bipiramid. Hexagonal. Iya, Pak. Ya, jadi ada alasnya 6, terus dia ada piramidnya di dua sisi. Jadi kayak mirip kayak pensil kalau kalian serut di dua sisinya, di dua ujungnya diserut dua-duanya. Nah, bentuknya kayak gitu. Bentuk eh, pada saat dia mengkristal dari sebuah larutan magma. Tapi ketika dia mengkristal pada saat kena metamorfism, maka bentuknya berbeda. Udah nggak lagi prismatik seperti yang kalian lihat kalau pada batuan beku. Bentuknya bisa jadi lepidoblast, misalnya jadi kayak cacing gitu bentuknya. Nah, gitu. Atau bentuknya bisa jadi nematoblast kayak jarum-jarum gitu. Atau kadang-kadang kita ngelihatnya sebagai granoblast. Jadi mineralnya bundar. Isinya kuarsa, sama-sama kuarsa tapi berbagai macam bentuk. Karena ada proses metamorfism. Nah, itu menyebabkan kalau kita mengetahui bentuk awalnya kuarsa harusnya begini, ternyata bentuknya yang lain, maka kita harus yakin bahwa kuarsa tersebut sudah mengalami proses deformasi. Apakah artinya metamorfism adalah sebuah proses deformasi? Menurut kalian gimana? Apakah metamorfism adalah sebuah proses deformasi? Halo?
Tidak, Pak, berbeda. Bukan. Terus metamorfism apa dong? Kalau metamorfism itu perubahannya itu dia sebagian besar terjadi itu karena tekanan bisa, temperatur juga bisa, Pak. Tapi kalau deformasi ini itu karena stres dan strain, Pak. Nah, karena stres dan stres itu dalam eh, pengetahuan kita adalah tekanan pada sebuah luas permukaan, kan ya? Artinya yang jadi intinya dari metamorfism sebetulnya adalah perubahan. Dan perubahan itu tuh yang kalian lihat di depan tuh. Perubahan adalah strain yang permanen. Jadi kalau misalnya kita lihat sesuatu berubah, seperti misalnya tadi batu sedimen, jadi tadinya horizontal, kemudian sekarang jadi miring, lalu kemudian kita punya mineral kuarsa, tadinya prismatik panjang menjadi lapidoblast di dalam batuan metamorf, artinya proses metamorfism itu juga merupakan sebuah proses deformasi pada sebuah batuan sehingga menjadi batuan yang lain. Ya, bayang ya. Jadi metamorfism juga sebuah strain sebetulnya. Kita lihat perubahannya dalam bentuk mineral misalnya gitu. Ya. Nah, ada dua keyword utama. Yang pertama adalah perubahan. Ini perubahan yang tadi nih. Jadi seseorang atau geologis, geofisicist, geoscientistnya harus tahu tentang apa perubahannya sehingga dia harus tahu tentang awalnya seperti apa sehingga justifikasi tentang perubahannya menjadi cukup jelas. Yang kedua, perubahannya harus terjadi secara permanen gitu. Kalau perubahannya tidak terjadi secara permanen, maka deformasinya tidak kita bisa lihat. Contohnya, misalnya kalau kalian punya stress ball, tahu stress ball kan ya? Em, Kalau di Miniso gitu beli suka ada atau di tempat mainan anak kecil suka ada bola yang kalau kita bisa squeeze, bolanya jadi kepencet gitu, terus kemudian kalau kita lepas lagi bolanya kembali ke bentuk semula. Atau misalnya karet gelang, kalian punya karet gelang dipakai buat ngikat nasi kuning, kalian tarik karet gelangnya keluar gitu, dia jadi lebih panjang kan? Yang tadinya cuman selingkaran gini, terus kalian tarik ujungnya dia bisa jadi lebih panjang tuh karet gelangnya. Terus ditarik. Tapi setelah ditarik panjang, kalian lepas lagi. Kalau kalian lepas lagi, bentuk karet gelangnya jadi kayak semula kan? Artinya ketika kita tanya, "Hei karet gelang, apakah kamu sudah mengalami deformasi?" Dia akan bilang, "Iya tadi ditarik sama orangnya." Tapi apa buktinya? Nggak ada kan? Ya, kecuali kalau misalnya kita tarik, kemudian sampai ujung sekali, kemudian dia putus. Nah, baru tuh ada hasil deformasinya kelihatan. Ya, jadi selama deformasi itu tidak bisa direkam oleh batuan secara permanen, maka deformasinya tidak akan kelihatan. Jadi ada dua keyword tadi. Pertama, perubahan. Kedua, permanen. Jadi harus ada dua yang kita bisa observe. Nah, apa saja perubahannya? Yang paling sederhana nih, kita punya perubahan yang sifatnya rigid body, jadi satu tubuh volume dari batuannya mengalami perubahan yang sama secara simultan bersamaan, yaitu adalah translasi, pindah tempat. Misalnya tadinya bloknya di sini, digeser ke sana, posisinya berubah jadi di sini, misalnya gitu. Bentuknya sama, volumenya sama, cuma posisinya berubah. Nah, posisinya namanya translasi, deformasinya. Atau rotasi. Tadinya di situ kemudian berubah jadi gini. Misalnya diputar seperti gambar yang kalian lihat di depan tuh yang udah jadi ya. Ini bentuknya sama, yang berubah adalah sumbunya aja. Arah dari orientasi dari volumenya menjadi berubah. Tapi terjadi pada semua titik secara bersamaan, secara simultan. Di semua titik mengalami em, apa namanya resultan energi yang sama. Oke. Lalu yang berikutnya kita punya non-rigid deformation. Non-rigid itu artinya kotak-kotak ini nih, kotak-kotak tiap sel di dalam situ, dia bisa berubah ukurannya. Ada yang namanya dilasi. Dilasi ini perubahan panjang dari sesuatu gitu.
Tuh, hubungannya nanti ke volume dan lain-lain menjadi lebih kecil atau jadi lebih besar gitu ya. Yang berikutnya adalah distorsi. Distorsi ini berubah bentuk ya. Jadi tadinya kita punya kubus, kemudian jadi balok misalnya, kemudian jadi em, apa belah ketupat sehingga menjadi bentuknya berbeda. Volume pasti akan berubah gitu. Oke. Jadi kita punya yang sifatnya rigid body, satu tubuh batuan itu atau volume batuan itu mengalami deformasi yang sama pada setiap titik dan simultan, jadi merasakan deformasinya secara bersamaan. Luas areanya akan sama gitu atau luas volumenya akan sama. Sementara yang non rigid itu mengindikasikan perubahan volume, perubahan bentuk dari sel di dalam atau dalam unit di dalam crystal lattice misalnya itu akan berubah sehingga kita punya perubahan volume yang kita fasilitasikan lewat dilation, satunya lagi lewat perubahan bentuk. Oke. Nah, proses deformasi ini yang kemudian menghasilkan strain, tadi yang ada yang namanya translasi, rotasi, dilasi atau dilatasi dan distorsi, itu bisa terjadi secara bersamaan. Jadi total deformasinya adalah total dari semua empat ini. Jadi translasinya berapa, rotasinya berapa, dilationnya berapa, distorsinya berapa. Tapi boleh deformasinya cuman punya translasi aja, kayak tadi misalnya. Jadi cuma pindah tempat aja, udah selesai. Nggak ada rotasinya, nggak ada dilasinya, nggak ada distorsinya, nggak apa-apa. Dan boleh juga dia empat-empatnya sekalian. Kalau dua boleh, boleh. Tiga boleh, empat aja boleh. Kenapa dua enggak gitu. Jadi bisa yang kita bisa observasi adalah em, mana yang kita bisa kuantifikasi. Nah itu yang kita identifikasi di lapangan. Apakah dia berubah tempat atau berputar atau berubah menjadi volumenya membesar atau mengecil atau berubah bentuk. Kayak tadi kristal kuarsa tuh berubah bentuk. Yang tadinya prismatik heksagonal bipiramid berubah menjadi lepidoblastik, misalnya jadi kayak cacing bentuknya, flatten. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke, ini kita akan skip dulu yang tadi udah. Oh, ini kenapa begini ya? Sebentar, saya ganti slide-nya yang lain aja. Nah, contohnya kalau kalian punya batuan yang kalian tahu bentuknya seperti apa, ini kalau kalian yang belum pernah kenal, ini namanya ooid. Ooid itu salah satu komponen pembentuk batuan karbonat, batuan batu gamping. Ya, ooid ini kalau kalian lihat, jadi di tengah itu ada pelletnya, di tengah ada pellet sebagian tengah dari ooidnya, kemudian karena dia ada di lingkungan laut dangkal dan ada em, pellets di tengah ini, kemudian em, pellets ini akan diselubungi oleh lapisan kalsit. Tuh. Nah, gitu. Jadi bentuknya akan bundar karena namanya juga menyelubungi ya. Em, di luarnya nggak ada stres yang bekerja, maka most probably bentuk awalnya akan bundar. Tuh. Jadi kalau kalian kenal ooid dalam batuan sedimen, batuan karbonat terutama bentuknya bundar. Nah, kalau kalian lihat hal yang sama, terus kemudian bentuknya sudah tidak bundar seperti ini misalnya, dan menunjukkan arah sumbu panjang yang sama, gitu, maka kalian sudah curiga material ini pasti sudah mengalami deformasi. Dari mana kita lihatnya? Karena saya tahu bentuk ooid di awalnya bentuknya nggak oblong. Gitu. Kalau ini semua udah oblong nih. Oblong tuh kayak kaos kerah gitu modelnya. Makanya ada kaos oblong kan ya. Jadi bentuknya begini sehingga kita tahu bahwa tadinya kita punya yang radial gini, diameternya sama atau mirip ke semua arah, sekarang sudah tidak lagi. Ada salah satu sumbunya menjadi lebih panjang dibanding yang lain. Nah, ini mengindikasikan sebuah proses deformasi. Oke, ini kayak kita punya lipatan, ya kalian bisa lihat batuannya, batuan yang tebal, warna hitam ini ada batuan yang lebih tipis-tipis, warna putih. Ada batuan yang berlapisan antara hitam sama putih, tapi yang ininya lebih tebal dibanding yang putihnya. Ada yang
putihnya lebih tebal dibanding hitamnya. Nah, kalau kalian lihat masing-masing, coba bandingkan antara yang bagian atas ini sama bagian bawah sini nih. Apa bedanya? Bagian atas sama bagian bawahnya kelihatan nggak bedanya apa? Ada nggak bedanya? Bagian atas sama bagian bawah bedanya apa? Coba. Pada struktur batuannya, Pak. Betul. Tapi apa bedanya? Yang kalian bisa observasi apa bedanya? Lipatannya berbeda, Pak. Iya, betul. Itu lipatannya berbeda. Yang tebal-tebal gini lipatannya gimana? Ada berapa lipatan untuk yang tebal-tebal itu? Satu aja kan? Ini gitu ya. Ada sinkline, ada antikline gitu ya. Kita bisa lihat batuannya terlipat gitu aja ya. Tapi untuk yang ini, walaupun dia sama, tapi lihat lipatannya nih. Nih, tadidi, itu banyak banget ya. Kelihatan lipatannya? Iya, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Apa pembeda yang atas sama yang bawah kalau gitu? Hmm. Yang di atas ini, Yang di ya gimana Wahyu? yang di bawah lipatannya lebih kompleks Pak. Lebih kompleks, lebih kecil-kecil ya. Yang di atas ini yang dominan warna apa? Hitam, Pak. Yang di bawah yang dominan warna apa? Warna putih, Pak. Nah, Putih Pak. kira-kira mereka terlipat bersamaan apa enggak? Kalau di gambar ini mah harusnya mereka terlipat bersamaan ya. Tapi yang membedakan adalah batuannya. Kalau kalian lihat, kalau mereka dilipat secara bersamaan, kenapa yang tebal-tebal yang warna hitam diselingi warna putih itu ternyata lipatannya lebih mudah dilihat dibandingkan dengan yang warna putih yang dominan, warna hitamnya tidak dominan. Itu artinya ada faktor di dalam internal batuan yang menyebabkan respon deformasinya berbeda. Nah, kita akan pelajari ini di minggu keempat atau di pertemuan keempat, kita bicara tentang reologi, yaitu respon batuan terhadap stres. Dan itu bisa dikontrol banyak hal. Salah satunya adalah ketebalan, jenis material di dalamnya, ukuran butir, dan banyak lagi. Ya, jadi semakin tebal materialnya, responnya akan begini. Semakin dia tipis, ya kan, seperti gambar yang di bawah nih contohnya, semakin dia tipis materialnya, interkalasi hitam sama putihnya, lipatannya menjadi lebih banyak dibanding dengan yang tebal. Gitu. Bayang ya? Nanti kita akan diskusikan. Jangan khawatir. Tapi kalian sudah observe yang baik. Yang di atas lebih dominan hitam, yang di sini lebih dominan putih, yang di bawah lipatannya lebih kompleks dibanding yang di atas. Nah, kenapa? Nah, itu kenapanya kita akan jawab nanti. Ini contohnya yang lain. Ini deformasinya, kalian lihat bentuknya deformasinya kalau tadi kalian kenal ada 4 strain, ini kira-kira strain yang mana nih yang terjadi di sini? Kira-kira strainnya yang mana yang terjadi di sini? Drain brittle, Pak. Strainnya brittle tuh sifat deformasinya. Strain tadi kan strain tuh ada 4 kan? Ada translasi, ada rotasi, ada distorsi sama dilasi. Ada dilasi sama distorsi. Ini yang mana nih? Kalau kalian perhatikan lapisan yang warna hitam ini, gitu. Makanya kalian harus tahu bentuk awalnya kan ya. Bentuk awalnya adalah ini lapisan batuan sedimen toh.
berlapis kan? Time itu nggak boleh putus. Ingat, time itu nggak boleh putus. Jadi kalau kita punya lapisan hitam ini jalan ke sana, terus kemudian di seberangnya udah nggak ada, nih, gitu. Ini pasti sudah mengalami yang namanya deformasi. Karena harusnya yang hitamnya ada di situ. Ya, bayang ya. Kemana yang hitamnya sekarang? Dia pindah ke situ tuh. Nyet. Nah, jadi di sini dia. Gitu. Jadi pergerakan dari titik sini ke sana itu adalah deformasinya yang kita kenal strainnya translasi. Berpindah tempat, volumenya nggak berubah, sisanya nggak ada yang berubah. Dalam hal ini gambarnya karena gambarnya dua dimensi ya, kita bisa lihat perbedaannya. Udah jelas bahwa tadinya seharusnya ada di atas sini nih, ada di atas sini harusnya nih, yang harusnya ada di sini dia. Tapi sekarang nggak ada gitu, dia pindah ke bawah sana. Berpindahnya secara permanen, ini kan permanen nih, nggak mungkin dia balik lagi ke atas kan. Berpindahnya secara permanen ini direkam dalam bentuk translasi. Oke. Nah, strain itu tadi ada yang sifatnya di seluruh batuan kena lipatan yang sama gitu, walaupun bentuknya beda-beda ya. Seperti di sini lipatan lebih kompleks, di atas lebih ini. Tapi semua batuannya kena tuh. Ada yang namanya, ada yang bentuk strain juga yang hanya fokus pada area khusus aja. Nah, biasanya kita kenal ya ini discontinuous strainnya, discontinuous. Jadi strainnya hanya berfokus pada area tertentu aja, namanya discontinuous. Salah satu contoh strainnya adalah sesar seperti ini gitu ya. Ada yang continuous seperti lipatan tadi. Jadi semua titik di lipatan ini akan mengalami strain. Ya, besarnya akan bervariasi, tapi yang jelas semua titiknya akan mengalami strain. Continuous deformasinya dari ujung sampai ujung. Sementara pada sesar, deformasinya hanya terlihat pada daerah yang dekat dengan bidang sesar. Makanya kita sebut sebagai diskontinuitas, ya, tidak menerusan dari sebuah fitur geologi. Dalam hal ini adalah sebuah lapisan di atas. Oke. Nah, sering istilahnya tuh kalau kita bicara tentang distribusi strain, kita pakai istilah homogeneous. Homogeneous itu semua bagian pada volume batuan mengalami deformasi yang sama, itu homogeneous. Tapi idealnya nggak pernah ada gitu yang homogeneous, pasti heterogen. Kenapa? Karena batuan punya anisotropi, batuan punya jenis litologi yang berbeda, ukuran butir yang berbeda, mineral yang berbeda, sehingga untuk mencapai perfectly homogeneous agak sulit. Bukan agak sulit, kayaknya impossible untuk dapat perfectly homogeneous gitu ya. Makanya deformasi pada batuan most likely adalah inhomogeneous istilahnya. Inhomogeneous itu kenapa disebut inhomogeneous? Saya juga mencarinya beberapa tahun nih kenapa namanya inhomogeneous ya bukan heterogen gitu. Inhomogeneous itu artinya kita mengerti bahwa stres penyebabnya itu diberikan sama, misalnya stresnya itu sama, tetapi responnya berbeda sehingga diberikan terminologi inhomogen bukan heterogen. Padahal sebenarnya heterogen juga sama, itu ya intinya. Jadi pada setiap cube ini dalam satu area yang kalian bisa tandai ini perubahannya bisa beda-beda. Contoh misalnya yang di atas dijadikan lipatan. Maka pada beberapa bagian seperti pada sayap lipatan ini, flank ini nih, strainnya akan sama, volumenya akan sama gitu ya, bentuknya akan sama jadi kayak belah ketupat gini. Tapi menjelang sampai ujung puncak lipatan gitu, maka strainnya berubah tuh. Materialnya sama, tapi respon dari stresnya berbeda, respon dari strainnya berbeda. Yang ini bentuknya menjadi kayak trapesium, misalnya gitu ya. Yang ini juga sama seperti trapesium. Alih-alih bentuknya seperti distorted cube gitu, sekarang jadi kayak trapesium bentuknya. Yang lebih luar jadi lebih luas, yang lebih dalam akan jadi lebih sempit. Nah itu ada perubahan strain pada puncak lipatan yang sebenarnya litologinya sama, batuannya akan sama semua, tapi pada puncak lipatan, ternyata terjadi perbedaan strain. Artinya, respon dari batuan untuk merespon stres itu bisa berbeda
Tadi kita udah lihat contohnya pada batuan sedimen yang tebal gitu ya dengan litologi yang berbeda hitam sama putih. Terus kemudian posisinya terhadap struktur juga akan berpengaruh. Misalnya, apakah dia dekat atau jauh dari sumbu antiklin? Nah, kalau jauh dari sumbu antiklin ya gini deformasinya. Kalau dekat dari sumbu antiklin ya begitu gitu. Padahal dia sama-sama antiklin, ya. Jadi tidak perfectly homogeneous, tapi juga tidak heterogen karena semua titik jadi beda semua. Kalau kebayangkan kalau semua titik beda semua, ya ini bentuknya jadi apa, ini jadi apa, jadi jadinya sulit untuk mengkuantifikasikan stres. Oke, strain gitu. Ini contoh yang lain. Ini yang inhomogeneous deformation tadi. Ya, lipatannya bentuknya macam-macam. Ada yang tebel gitu, ada yang tipis, tipis ada yang berputar secara lateral, ada yang lebih besar amplitudonya, ada yang lebih sempit seperti ini misalnya. Ya, macam-macam. Nah, untuk menghitung strain, intinya gini, saya mau gambar aja mana tadi. Saya mau gambar pakai mana yang gampangnya. Ini aja nih. Oke. Jadi misalnya kita punya sebuah karet gelang gitu. Panjangnya 3 cm awalnya. Lalu kita tarik karet gelangnya hingga panjangnya mencapai 8 cm gitu. Ya, misalnya tadi panjangnya 3 cm terus jadi 8 cm. Oke. Ini kenapa gambarnya pada hilang ini? Makanya saya coba saya lead kalian aja ya, ingetin. Jadi untuk menghitung perubahan dari sesuatu yang kita observasi adalah kita harus tahu dulu panjangnya, kemudian panjang akhirnya berapa. Sama juga kalau misalnya menjadi lebih kecil atau jadi lebih pendek, ya kita harus tahu dulu panjang aslinya berapa, kemudian jadi lebih pendek. Prinsipnya sederhana. Yang namanya strain gitu, itu adalah em, panjang akhir gitu, length final itu dikurangin panjang awal dibagi panjang awal. Jadi yang akan kalian lihat adalah perubahan panjang delta L dibagi panjang awal. Baru kalian akan lihat apakah dia memanjang atau dia memendek. Nah, contoh buat yang gambar yang ini, misalnya kalian punya tadinya panjangnya 3 cm, kemudian jadi 8 cm, maka kalau kalian masukkan ke situ, finalnya 8, akhirnya 3, ini dibagi 3 sama dengan 5/8. Misalnya gitu ya, 5/8. Berarti dia nilainya lebih besar dari 0 kan harusnya ya. Sama dengan berapa nih? 5/8 berapa? 12,5 kali 5. 0,6. Ya, 6 sekian ya. Iya, Pak. 0,6. 0,62 setengah harusnya ya. Sekian. Bla 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 bla. Nah, artinya ini lebih besar daripada 0 kan. Kalau dia lebih besar daripada 0, ini kita kasih notasi E dulu deh. Strainnya nanti kita tambahin 1. Ini extension, yaitu pertambahan panjang itu kalian lihat dari delta L-nya. Kalau misalnya extensionnya lebih besar dari 0, maka karetnya mengalami pemanjangan kan. Jadi kalau extension lebih besar dari 0, maka subjeknya mengalami yang namanya lengthening atau mengalami pemanjangan. Lengthening. Oke. Tapi kalau kita balik, panjang awalnya 8 cm, lalu kita tekan sampai panjang akhirnya jadi 3 cm, maka berubah kan? Jadi panjang akhirnya 3 cm, panjang awalnya 8 cm dibagi 8 cm. Jadi minus 5/8. Gitu ya. Ini kan negatif nih. Negatif ini artinya kalau E-nya lebih kecil dari 0, maka objeknya mengalami yang namanya shortening. Shortening. Oke, jadi yang kalian lihat adalah perubahannya. Berapa banyak dia berubah
maka kita bisa lihat perubahannya berapa, kita bagi terhadap panjang awalnya, maka kita akan dapat berapa banyak dia memanjang atau berapa banyak dia memendek, tergantung daripada nilainya positif atau negatif. Bisa ya, kebayang ya. Nah, nanti strain yang utamanya adalah konstanta, kita kasih konstanta 1, ini yang menunjukkan dia berubah atau tidak, ditambah berapa banyak dia mengalami pemanjangan, gitu. Jadi kalau strainnya, sorry, kalau strainnya lebih besar daripada 1, nah, lebih besar daripada 1, ini artinya dia mengalami pemanjangan, sama seperti extension yang lebih besar daripada 0. Jadi kalau S-nya lebih kecil dari 1, berarti sudah nilai E-nya negatif, berarti ini yang mengalami pemendekan. Oke, pendek. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Tidak ada Oh, mungkin, Pak. oke. Sudut juga sama. Kita punya perubahan sudut. Misalnya tadinya kita punya objek yang arahnya begini, kemudian objeknya kemudian pindah berotasi, mukanya menjadi begitu, maka kita bisa hitung perubahan sudutnya kan, berapa tetanya nih. Tuh, gampang. Kita bisa lihat ya. Lalu perubahan posisi kayak tadi misalnya translasi. Tadinya kita punya blok yang ada di sini, kemudian dia pindah ke sana. Nah, diukur aja pindahnya berapa meter. Sama seperti blok sesar yang tadi nih. Mana tadi blok sesar? Nah, ini misalnya kalau kita hapus, erase ink. Ini misalnya kalian ukur, sini mana? Set. Kita ukur di sini ke situ, gitu. Misalnya ini 2 meter. Gitu ya, perpindahannya secara antara 2 meter. Ya udah, ini translasinya sama dengan 2 meter. Gitu. Posisi awalnya di situ, posisi akhirnya di situ. Nah, kita akan dapat perubahannya sama dengan 2 meter. Ini bisa dikuantifikasi jadi beberapa hal yang lain. Misalnya horizontal changes-nya berapa meter, vertical changes-nya berapa meter. Ini bisa dihitung masing-masing. Oke. Jadi semuanya yang kita bisa lihat, kita bisa observe, kalian bisa hitung. Nah, ini contoh praktikalnya nih di lapangan. Ini contohnya ideal sekali. Kalian bisa lihat yang kalian lakukan adalah kalian ambil marker, ambil lapisan yang bisa kalian ikutin dari ujung sampai ujung. Kasih marker di sini. Lalu pakai tali, pakai pita, gitu. Geologisnya itu kan kerja. Terus gitu akan bikin ngikutin perlapisan yang sama, gitu. Ya, sampai ke ujung sana, set sampai ke ujung. Udah. Nah, kita dapat data pitanya kan ya, terus tahu hasil akhirnya gimana, karena ini adalah yang permanen nih yang ada di permukaan. Jadi ini adalah panjang finalnya, ini length finalnya. Nah, finalnya berapa? Saya di sini finalnya 3 meter, dia 3 meter. Lalu garis yang tadi, garis yang biru putus-putus atau yang merah ini, sekarang kita hasil mengikuti perlapisan kemana-mana, kita stretch sesuai dengan panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikuti marker ini. Sehingga akhirnya kita punya ini, panjang garis ini dari ujung sini sampai ujung situ. Jadi kita tahu panjang awalnya kan, karena apa? Karena kita tahu ini adalah batuan sedimen. Dia tidak diendapkan demikian. Dia diendapkannya horizontal. Makanya kita buat lapisan yang tadi buat horizontal. Maka sekarang kita punya panjang awal, kita punya panjang akhir. Kalau panjang akhirnya saya 3 meter, panjang awalnya 6 meter, misalnya gitu, maka sekarang kita masukkan ke rumus tadi. Berapa strainnya? Strainnya sama dengan 3 meter, ya, dikurang 6 meter, dibagi 6 meter kan? Jadi berapa? Minus setengah, ya minus 50%. Jadi E-nya dia memendek 50%. Jadi dia bukan mengalami shortening, itu minus 50%. Nah, ini artinya batuannya mengalami yang namanya shortening, pemendekan. Pemendekan dalam satu aspek aja sebenarnya sih ya, kalau kita lihat ya, dalam sumbu horizontal ini, maka dia mengalami pemendekan. Tapi
dalam sumbu vertikalnya dia mengalami pemanjangan kan. Tadinya kan tingginya segini, misalnya gitu ya. Sekarang tingginya jadi segini. Gitu. Nah, ini juga bisa kalian hitung sebenarnya. Tinggi tinggi horizontalnya berapa? Saya misalnya tingginya segitu, vertikalnya juga kalian hitung sekarang berarti tinggi singkapannya segini misalnya berapa? 2 meter gitu. Awalnya dia tumpukan ini kita bisa lihat misalnya tumpukannya dari sini sampai sini tebalnya cuma 30 cm atau 50 cm misalnya gitu. Tinggi awalnya 50 cm, tinggi akhirnya 200 meter gitu. Maka kalian secara vertikal bisa ngitung 200 dikurang 50 dibagi 50. Kalian punya 300%, 150 dibagi 50. Ya, kalian punya penambahan panjang di sisi vertikal sebesar 300%. Gitu kalian ukur nih. Ya, asal tahu dulu tebalnya berapa, sekarang jadi tebal totalnya berapa, tingginya gitu ya. Jadi kita bisa lihat deformasi mau lateral, mau vertikal. Selama bisa diobservasi, pasti bisa dikuantifikasi. Oke, nah ini contoh nih, eksperimen yang dilakukan di sandbox. Kalian bisa lihat, tadi panjangnya, awalnya tadi kalian lihat panjangnya di situ ya, sepanjang ini. Terus modelnya kita tarik ke samping, kita tarik ke samping gitu. Lama-kelamaan ada ruangan yang di-create di tengah ini, kita isi dengan sedimen, kita isi dengan unit yang lain, dibedakan warnanya supaya kalian tahu bahwa yang biru dan putih itu dihasilkan dari hasil proses penambahan panjang itu. Ya, kalian bisa lihat modelnya bahwa yang biru kelihatan menebal di sini, menipis di pojok sana. Ini adalah isian pada saat sedimennya mengalami deformasi. Yang atas, kalian bisa lihat nih, panjang modelnya tadinya segitu, lalu kita dorong terus ke sana, gitu. Kita dorong terus menghasilkan lipatan, ada sesar naik seperti ini ya, ada sesar naik, ada sesar naik yang di belakang sini, ada sesar naik yang di situ. Nah, ini yang kita bisa kuantifikasi. Dari awalnya berapa panjangnya, finalnya segimana panjangnya, kita bisa hitung berapa banyak dia mengalami shortening kalau dalam kasus ini, ya, berapa banyak dia mengalami lengthening kalau dalam kasus yang di bawah. Bayang nggak? Jadi yang kita observe adalah unit yang kita bisa lihat kemudian kita kuantifikasi. Contohnya yang mana? Kalau ini, ya ini kita ikutin nih. Ini masuk ke situ, sampai ke bawah sini, muter-muter gitu kan. Dipotong-potong sama sesar, naik ke atas, ke sini, situ, sini. Nah, ini kita ikutin aja nih yang merah nih. Terus bagian bawahnya, nah gini. Nah, terus kita kembalikan nanti ke bidang horizontal, berarti prosesnya kita balik. Yang ini nih, yang gambar yang di bawah, prosesnya kita balik. Kita hilangin yang di atasnya satu-satu, kemudian yang ini ditempel ke atas itu. Ini ditempel ke sini. Tadinya kan gitu ya, kita lihat ada lapisan begini, dipotong sesar, di sini dipotong sesar lagi, sehingga bentuknya jadi gitu tuh, terpotong-potong kan. Jadi yang dilakukan nanti adalah merestorasinya ke bentuk semula. Jadi ini akan dinaikin ke atas, nanti ini juga akan dinaikin ke atas sehingga hasilnya kita bisa lihat yang ini berlapis lagi seperti semula gitu. Nah, gitu. Karena ini hasil ini dinaikin ke atas itu, ini dinaikin ke sana. Oke. Untuk mengimajinasikan strain kita pakai namanya strain ellipsoid. Nah, itu menggambarkan tiga sumbu utama yang mewakili finite stretchingnya. S1 itu artinya sumbu maksimum finite stretching, ya. Jadi ada sumbu yang mengalami stretching paling panjang, penambahan panjang paling banyak. Misalnya kalau kita punya bola itu, sorry bolanya gepeng sedikit, kita perbaiki sedikit. Kita tekan dari arah atas misalnya gitu, maka bola itu akan berubah menjadi gini kan ya. Nah gitu.
Tadinya sumbunya sama, itu panjangnya sumbunya sama semua. Ketika dikasih stres dari arah vertikal, sumbunya berubah. Ini jadi lebih pendek, ini jadi lebih panjang, gitu. Nah, perubahan panjang paling banyak itu terjadi pada dalam kasus bola ya, terjadi pada yang sumbu horizontal ini. Maka itu ini kita kasih label sebagai S1. Nanti di antara sumbu yang vertikal ini dengan sumbu yang horizontal satu lagi yang ada di situ tuh ya. Kalau dia bentuknya 3 dimensi, maka mana yang paling pendek itu kita kasih label S3, yaitu yang mengalami penambahan panjang paling kecil atau bahkan mengalami pemendekan. Itu yang S3. Jadi S1 ini adalah maksimum finite stretching. Jadi penambahan panjang atau stretching paling panjang, paling banyak ya, finite stretching. Kalau yang S3 itu yang minimum finite stretching atau yang bahkan mengalami pemendekan. Ingat ya tadi ya kalau kita punya blok, kita punya kubus misalnya, kubusnya seperti ini, itu bentuknya sisinya sama ke semua sisi gitu. Lalu kubusnya kita rubah jadi balok, misalnya. Nah, cara ditarik secara lateral, berubah jadi balok. Oke, kalian bisa lihat perubahannya kan? Jadi yang mengalami perubahan panjang paling banyak adalah sumbu horizontalnya dalam gambar ini. Penambahan panjang paling banyak adalah sumbu horizontalnya. Ini sumbu S1. Gitu. Yang atasnya, yang arah vertikal ini, dia malah tambah pendek. Maka most probably ini adalah S3. Tapi kan ada yang lain ya. Ada yang satu lagi nih yang arah sumbunya begitu tuh, barengan sama ini. Nanti tinggal dihitung mana yang berubah paling pendek. Yang ini, yang satu ini, atau yang dua. Garis satu atau garis dua. Kalau garis satu ternyata lebih pendek dibandingkan garis dua, sama dengan garis dua tuh yang ini ya, vertikal, maaf. Yang ini nih, ya maka salah satunya jadi S3. Jadi mengalami minimum finite stretching. Oke, nah strain itu ada dua, ada yang menghasilkan, ada yang dihasilkan kemudian sumbunya sama, ini yang tadi saya bilang, gambar yang ini nih, ya, sumbunya sama nggak ada berubah gitu, panjangnya berbeda tapi arah sumbunya sama, itu kita sebut dengan pure shear. Kalau tidak melibatkan perubahan rotasi dari sumbu. Kalau dia mengalami rotasi, itu sumbunya tidak lagi seperti yang semula, maka namanya simple shear. Oke, jadi kedua shear ini berbeda dalam aspek yang satu tidak ada rotasi, ini udah ada rotasi, yang ini ada rotasinya, yang menyebabkan sumbunya mengalami perubahan orientasi. Oke, ada pertanyaan? Ada tidak pertanyaan? Jelas Pak, tidak ada Pak. Jelas. Oke. Tidak ada, Pak. Good. Berarti ini salah satu contohnya kalian punya flat pebble konglomerat ini harusnya bentuknya bundar, sekarang bentuknya jadi lonjong masing-masing dengan arah yang koheren. Ini menunjukkan dia sudah mengalami deformasi. Ada fosil juga, misalnya kalian tahu fosil trilobita itu dibedakan berdasarkan rasio panjang lebar tubuhnya dengan panjang tubuhnya. Nah biasanya panjangnya bentuknya begitu tuh kayak es krim gitu. Jadi rasionya seperti ini. Kalau sekarang kalian lihat trilobitanya bentuknya seperti ini, nah gitu. Wah ini sudah aneh nih trilobitanya. Dia harusnya sudah mengalami stretching pada bagian yang lateral. Sehingga saya yakin dia mengalami deformasi. Itu contohnya. Oke, ini yang lain tadi udah.
Kita nggak akan masuk ke more diagram. Nanti kita masuk more diagramnya pas stres aja ya. Discard. Sebentar. Loh, kok malah mati? Kita masuk langsung ke sini. Oke, ini mungkin beberapa topik terakhir aja. Strain penting untuk dilihat di lapangan selain untuk mengetahui perubahannya, juga untuk urutannya. Ya, jadi kalian di lapangan ya geologisnya terutama akan mengamati perubahan pada batuan, tidak hanya perubahannya tetapi juga urutannya. Misalnya apakah dia berpindah tempat dulu baru distorted, atau misalnya dia distorsi dulu baru kemudian dia berpindah tempat, atau sebaliknya. Karena apa? Kita penting juga untuk melihat aspek historis dari deformasinya. Ini contoh yang sederhana. Dari sebuah bentuk yang awal yang sama, ini kemudian dua deformasi terjadi, yaitu rotasi sama stretching. Kalau kita bentuk yang sama ini kita rotasi dulu, kemudian hasilnya menjadi seperti ini, lalu kita stretch, kemudian hasilnya menjadi seperti yang kalian lihat di depan. Tapi kalau urutannya kita berubah, kita stretch dulu, kemudian kita rotasi, maka hasilnya juga berbeda. Jadi bentuk yang awal ini kita stretch dulu, jadi bentuknya kayak coklat bar gitu, kemudian kita rotasi dengan sudut yang sama. Maka ini tidak sama dengan ini, ya kan? Nggak sama nih. Kenapa? Karena ternyata bentuknya berbeda gitu. Jadi observasinya terlihat berbeda. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa urutan menjadi penting. Ya, dalam hal dia berubah urutannya. Kalau kita switch ke sana sama switch ke sini, maka urutannya jadi berbeda. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini yang terakhir nih, bahwa urutan juga penting. Nanti sisanya kita buat diskusi aja. Sisanya belum ada yang lagi yang lain. Nanti kita di bagian struktur. Ini gambar yang mirip seperti tadi. Udah. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dulu pertemuannya pagi ini. Jadi kita lanjut ke stres minggu depan atau pertemuan berikutnya. Pak. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita tutup dulu. Terima kasih banyak sudah bertemu pagi ini. Nanti di pertemuan berikutnya ya kalau Pak Meli menugaskan lagi saya untuk memberikan materi, saya akan hadir juga. Tapi kalau tidak, nanti mungkin kita bertemu pada topik yang lain. Tapi saya harap kalian bisa mengobservasi apa yang bisa dilihat, kemudian kayak tadi tuh menganalisis, oh kenapa tebelnya beda, litologinya beda, terus kemudian deformasinya berbeda juga, gitu ya. Tapi yang jelas kemampuan kalian untuk mengobservasi menjadi penting. Ada Pak Miki. Selamat pagi Pak Miki. Sudah lama kita tidak bersua. Benar, Pak. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak Tidak ada. ada, Jelas Pak. Pak, jelas Pak. Pintar-pintar kalau nggak ada berarti. Saya kasih tugas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, gini. Saya kasih tugas kalian buat masing-masing 5 contoh terhadap apa yang kita lihat tadi, misalnya perubahan dari strain. Kan kita lihat ada translasi, ada dilasi, ada rotasi, ada distorsi. Nah, masing-masing dari kalian cari contoh-contoh dari geoscience, dari geologi, terutama kan objek kita batuan ya. Cari yang menurut kalian, wah Pak ini berubah bentuk, wah Pak ini berubah panjangnya, atau berubah posisinya seperti gambar sesar tadi. Nah, sesar tadi tuh kalian tinggal cari gambar sesar gitu. Nanti kalian akan lihat di singkapan ada sesarnya. Kalian kasih note ya, pakai PowerPoint kayak, kalau pakai gambar di scan boleh. Paling gampang sekarang kan kalian tinggal buka PowerPoint, ambil foto, masukin PowerPoint, kalian kasih note. Ini Pak perubahannya, dia berpindah posisi, ini translasi. Gitu. Bisa ya? Jadi 4 aspek dari strain tadi,
Masing-masing kalian cari 5 gambar, jadi ada total 20 gambar tuh. Untuk melihat, kalian bisa mengobservasi apa yang dimaksud dengan rotasi, translasi, dilasi, sama distorsi. Oke? Baik, Pak. Ya, dipahami ya tugasnya ya. Gampang kan? Tinggal cari gambar di internet, foto, masukin ke situ atau ambil copy paste, masukin situ. Tapi kalian kasih note ya. Ini translasi, ini rotasi, ini dilasi sama lain. Oke, itu aja mungkin Pak Miki ada tambahan? Ya Pak, untuk tugas mungkin nanti saya buatkan Google Drive aja Pak. Jadi Ya, nanti kita kumpulkan di Google Drive. mantap. Siap Pak. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita tutup ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alvin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat siang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Miki pamit dulu ya. Siap Pak Alvin, makasih Pak. Baik. Oke para mahasiswa, terima kasih ya. Nanti tolong dibuatkan tugasnya ya. Bikin di PowerPoint aja. Bisa dibuat note, dibuat catatan kayak gitu. Mana yang translasi, mana yang rotasi. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sampai Baik, jumpa Pak. ya. Selamat Ya. pagi. Selamat pagi, Baik, Pak. Ya, selamat pagi, Pak.